Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Ramdhani Suryadi. Di sini saya perwakilan dari kelompok dengan anggota Ai Fatimatu Zahro, Dewi Sri Mulyawati, Febriani Ramdhani Suryadi, Mega Rahayu, dan Rizka Fauzia. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial penyajian data pada program SPSS. Nah, kita langsung saja ya. Di sini program yang saya pakai yaitu SPSS versi 22. Di sini ada data view dan variable view. Nah, untuk pertamanya kita klik di variable view. Di sini saya menggunakan analisis data SPSS karya Sutanto FKM UI 2006. Nah, kita klik nomor, terus tipenya numerik, terus desimalnya di sini kita ubah jadi 0 ya. Nah, di labelnya itu kita bisa tulis nomor responden. Nah, setelah kita tulis nomor responden, kita ke bawah, kita tulis lagi umur, numeriknya, terus desimalnya kita ganti ya 0, karena umurnya itu nggak ada yang desimal. Nah, di labelnya juga kita ganti jadi umur ibu menyusui. Nah, setelah itu di bawahnya kita masukkan data-datanya. Seperti didik, di sini itu maksudnya adalah pendidikan yang sudah diambil oleh ibu. Nah, desimalnya juga kita ubah jadi 0, terus di labelnya kita ganti jadi didik ya, pendidikan. Nah, terus valuesnya di sini kita bisa ganti, yaitu yang untuk kolom values 1 itu labelnya adalah SD. Artinya 1 itu untuk pendidikan yang SD. Terus 2 itu untuk ibu menyusui yang pendidikannya sampai SMP. Nah, yang ketiga itu labelnya kita tulis jadi SMU. Nah, yang terakhir itu 4 kita labelnya ubah ya jadi PT. Nah, kita add. Setelah semuanya selesai, kita klik OK. Nah, di situ valuesnya sudah terganti. Nah, kita lanjut di bawahnya. Itu sama ya. Semuanya kita ketik yang ada datanya di modul. Terus kalau misalkan ada kode-kode, ada codingnya, itu valuesnya kita ganti sesuai dengan yang sudah tertera di modul. Nah, kalau sudah semuanya, kita balik lagi ke data view. Terus kita, karena ini sudah ada ya datanya di Excel, kita tinggal copy. Nah, setelah di copy, terus kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, kita paste di sini. Jadi kita tinggal kopas ya datanya, terus kita klik transform, terus klik record. Nah, terus kita klik label yang akan di input variabelnya, kayak umur ibu menyusui misalnya. Nah, umur ibu diganti namanya umur 1. Terus kita change. Setelah itu kita old. Nah, di sini kita akan ubah ya. Jadi range lowest true value-nya jadi 19. Itu untuk ibu yang umurnya di bawah 19 tahun. Nah, itu kita ganti, kita ubah jadi 1 value-nya. Udah di add, terus kita ganti lagi range itu untuk mengubah yang umur 20 sampai 30 tahun. Nah, udah itu kita value-nya ganti jadi 2, terus di add. Nah, setelah di add, kita ganti lagi range value true yang highest. Nah, itu jadi 31, artinya umur ibu yang di atas 31. Kita ganti value-nya jadi 3, terus kita add. Nah, setelah itu semuanya selesai, kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, udah ada ya, kita bisa lihat umur ibunya. Kita ganti dulu biar nggak ada desimal di belakangnya, kita ganti 0. Terus kita balik lagi. Nah, hasilnya kita udah lihat ya, umur ibunya jadi ada 231, 231. Nah, itu artinya yang sudah tadi saya jelaskan. Terus kita ke transform ke komputer itu. Nah, kita klik by kilo, artinya bayinya kita mau ubah dalam kilo, jadi nggak gram lagi. Terus udah by kilo, kita pilih
berat badan bayi baru lahirnya. Nah, setelah dipilih kita klik bayinya ke yang kanan. Terus di situ kita bisa bagi 1000. Nah, karena kita mau ganti ke kilo ya. Setelah diganti itu, nah kita bisa lihat hasilnya udah diubah ya. Hasilnya itu jadi dalam kilogram, bukan dalam gram lagi. Terus kita ke transform, kita ke komputer. Nah, kita klik lagi di situ risk. Nah, itu artinya resiko ya, ibu yang beresiko. Kita mau cari tahu ibu yang beresikonya itu gimana. Kita ubah di sininya jadi 0 untuk yang tidak beresiko. Nah, kita klik OK. Terus kita klik lagi. Kita ganti lagi untuk yang numeriknya aja. Kita ganti numeriknya jadi 1. Nah, lalu kita klik include if case satisfies condition. Nah, di sini kita ubah jadi umur yang lebih dari 30 tahun dan BB ibu yang kurang dari 50. Nah, setelah itu kita klik continue. Habis itu kita klik OK. Nah, udah ada ya di sebelahnya tuh. Kalau misalkan yang beresiko itu yang 0, kalau yang beresiko itu yang ada angka satu-satunya itu. Nah, kita lihat lagi ke variable view, kita ubah risk desimalnya itu jadi 0. Nah, biar kita gampang lihatnya ya. Jadi udah diubah semua ya datanya. Setelah itu kita pilih if condition is satisfied, terus kita pilih if. Nah, habis pilih if, terus kita pilih status ibu menyusui eksklusif ya. Nah, ini eksklusifnya sama dengan 0. Nah, udah gitu kita klik continue, klik OK. Nah, habis klik OK, kita bisa lihat ya di sebelah kolom yang risknya itu ada kolom lagi. Nah, setelah itu kita ke analis. Kita ke analyze. Terus kita ke analisis scale. Terus kita pilih reliability analysis. Nah, setelah kita pilih, kita pilih mana aja yang mau kita analisis. Dari umur ibu menyusuinya, terus pendidikannya, status pekerjaan ibunya, terus berat badan ibu, terus status menyusui eksklusifnya. Kita bebas ya milih mau yang mana aja yang mau kita analisis. Nah, di sini saya mau menganalisis yang sudah saya klik ini. Ini buat contohnya aja ya, teman-teman. Nah, udah kita klik mana aja yang mau kita analisis. Nanti kita klik OK, tapi modelnya tetap alpha ya. Nah, kita klik dulu yang statistiknya. Kita klik item, terus udah item kita klik scale. Nah, itu diklik semua ya di checklist. Terus klik continue. Nah, setelah ini modelnya biarkan alpha, terus kita klik OK. Nah, hasilnya keluar seperti ini ya. Ini tuh untuk membedakan, jadi untuk menandai mana aja yang mau kita pilih di situ. Bisa dilihat ya di nomor-nomornya udah ada yang di garis miringin. Nah, itu artinya yang terpilih. Terus abis ini kita ke analisis lagi, terus kita pilih deskriptif itu. Nah, kita pilih lagi mana aja yang mau kita analisis lagi, kita lihat frekuensinya. Nah, kita pilih mana aja yang mau kita analisis, dipilih ke kolom yang sebelah kanan ya. Nah,
Udah dipilih, kita klik statistiknya, terus kita klik quartiles, terus kita klik minimum, maksimum, mean, median, mode, dan kita continue. Habis continue kita juga pilih chartnya ya, atau bagan. Nah, saya itu milih bar chart biar mudah. Terus kita klik continue, habis itu kita klik OK. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini udah ada frekuensi-frekuensi dari yang tadi kita masukin datanya, input datanya. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah kita uji statistik, di sini kita bisa ngelihat frekuensi-frekuensi ibu menyusuinya, terus umurnya, terus yang valid berapa, frekuensinya berapa, presentasinya berapa. Nah, di sini juga ada pendidikannya, terus pekerjaan ibu, berat badan bayi, terus status menyusui eksklusifnya, ASI yang segera diberikan, bayinya diberi kolostrum atau enggak. Nah, ini model-model yang dalam bentuk bagannya, yang saya bikin itu diagram batang ya. Nah, dalam bentuk diagram batangnya tuh kayak gini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tutorial dari saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.